Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti memang benar. Energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun ya, semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya pun juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu kabar bahagia di akhir bulan. Jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Nah, seperti biasanya ya, di sini Clarissa untuk kartu pembukaan atau kartu card opening, Clarissa menggunakan kartu Oracle. Dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini. Oke, seperti ini ya. Langsung saja kita shuffle kartunya. Kabar bahagia dalam waktu dekat. Oke, satu pilihan pile terbuka. Wah, kartu cinta-cinta. Cih. Seneng liatnya kalau kartunya energinya good positif seperti ini. Jadi saya lebih semangat gitu untuk mereading daripada bad card gitu. Saya gak terlalu suka. Sebentar, akan Clarissa capture terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung gitu ya, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Dan karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 2, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 3. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang untuk memilih, kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan yang sudah memiliki pilihan pile, sekarang saatnya Clarissa bantu readingkan dari urutan pile yang pertama terlebih dahulu. Jadi energi kita fokuskan pada pilihan pile yang ke-1.
Untuk pel yang ketiga, pel yang kedua, sementara kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada energi yang nomor satu. Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Dan ingat buat teman-teman semuanya, fokuskan pikiran kalian pada tema video kali ini, karena ini berkaitan dengan energi kalian masing-masing. Oke? Saya beri waktu kalian untuk memfokuskan pikiran kalian. Nah, berdasarkan judul tema dan deskripsi, yaitu kabar bahagia di akhir bulan. Kabar apakah yang akan datang menghampirimu di akhir bulan ini? Ini tenang buat kalian yang merasa belum memiliki pasangan, yang masih single. Nah, ini adalah kartu untuk kalian, dimana di sini ada kabar baik bahagia untuk kalian, dimana mungkin gitu ya, flashback ke belakang, kalian memang tidak begitu bahagia dalam kehidupan nuansa romantisme percintaan kalian, dimana yang saya lihat gitu, ada yang merasa gagal, ada juga yang merasa kok saya belum dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan isi hati saya gitu. Ini sebenarnya kenapa gitu? Apakah saya ada yang tidak beres, atau memang garis saya, jalan saya ini nggak ada jodoh gitu. Nah, tenang, buat teman-teman semuanya ini, buang semua pikiran kalian, karena yang saya lihat di akhir bulan ini gitu, atau mungkin di awal bulan gitu, sepertinya akan ada seseorang itu yang akan berusaha memasuki relung hati kalian, tapi dalam fase masih pendekatan, belum jadian. Dan apa yang mempengaruhi faktor kedepannya buat kalian bisa jadian? Ini sebenarnya tergantung dari diri kalian gitu, seberapa nyaman kamu sama dia. Karena jika dilihat gitu, orang ini sepertinya lebih banyak mempernya sama kamu. Karena yang saya lihat, orangnya juga tipe orang yang fokus gitu. Terus kedepannya juga orangnya ini tipe orang yang memprioritaskan pasangan dan hubungannya. Jadi kayak di dalam hidup dia, prinsip hidup dia gitu ya, yang paling terpenting itu adalah pasangan dan hubungan gitu. Karena ya dua faktor tersebut yang mempengaruhi hubungan kedepannya. Jadi orang ini tipe orang yang seperti itu. Terus juga jika dilihat gitu, orang ini juga sosok seseorang itu yang romantis gitu. Bukan berarti ini orang gombal, bukan. Ini memang karakternya dia seperti itu. Jadi mungkin dia itu beda daripada orang lain gitu. Mungkin kalau misalnya orang lain tuh mengungkapkan ya perasaan atau bagaimana itu dengan cara yang cuek atau gimana. Tapi jika dilihat dari pilihan energi kartu yang nomor satu ini, orangnya benar-benar orang yang romantis, penuh dengan kejutan, dan orangnya bukan tipe orang yang selalu tegang ya. Intinya tuh monoton gitu. Walaupun dia orang romantis, tapi bukan romantis yang lebay, tapi memang romantis berdasarkan natural gitu. Naturally dari diri dia sendiri, bukan dibuat-buat gitu. Biasanya kan ada gitu orang yang terkesannya itu gak romantis, tapi berusaha sok romantis gitu, yang akhirnya jatuhnya itu jadi lebay. Kalau ini orang tidak terlihat seperti itu, karena iya, keromantisan dia itu memang dari hati gitu, bukan dibuat-buat, bukan karena gombalan gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, ya ini saatnya kamu gitu ya, mungkin lebih serius lagi ke depannya. Karena jika dilihat gitu ya, oke, saya paham kamu ke belakang kemarin serius gitu, tapi orang yang kamu ajak serius itu kayaknya nggak bisa serius. Dan ini adalah orang yang cocok gitu ya, ketika kamu meluangkan pikiran kamu untuk serius, ini adalah wadah kamu gitu. Karena orang ini sudah mempersiapkan wadah untuk sama-sama serius ke depannya. Jadi seperti itu. Terus juga di sini yang saya lihat, orangnya ya bisa dibilang lebih dewasa gitu ya, lebih dewasa daripada kamu. Kalau dibilang umur sih seumuran sama kamu. Tapi jika dilihat gitu ya, walaupun orang ini tuh seumuran seperti kamu, tapi yang saya lihat, orang ini memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap pasangannya. Dan orang ini juga yang saya lihat gitu, sepertinya bener-bener kayak walaupun kamu ini belum menikah sama dia gitu, tapi ini orang sudah memiliki kendali penuh gitu. Bukan berarti kamu diatur-atur, bukan, tapi yang menunjukkan bahwa saya ini respect sama kamu dan saya ini bertanggung jawab gitu. Ya, mungkin itu cara dia melatih diri gitu sebelum dia memasuki jenjang pernikahan atau serius, dia dengan cara seperti itu gitu. Inilah rasa tanggung jawabku yang sesungguhnya gitu. Ini belum semuanya, ini masih intinya itu masih jadian kan, intinya itu masih dalam fase pendekatan pacaran. Tapi orang ini sudah
mampu menunjukkan sisi keseriusan dia loh. Dimana ini adalah momen yang langka gitu. Nggak semua orang itu bisa memberikan sifat yang seperti ini. Terus juga di sini yang saya lihat orangnya juga, ini penting juga buat kamu, karena apa yang kamu cari dari sebuah hubungan itu bukan cuma seneng aja gitu, tapi harus ada yang menuntun kamu ke jalan kebenaran gitu. Ya saya tahu gitu, kamu orang baik, tapi kan gak selamanya kamu itu berjalan lurus gitu. Ada kalanya kamu belok kanan, entah belok kiri gitu. Tapi yang saya lihat di sini, yang Clarissa lihat itu, orang ini mampu membawa kamu kepada jalan yang lurus gitu, biar kamu, loh, jalan yang kiri ini sebenarnya salah loh. Jalan yang ke kanan nanti dampaknya seperti ini gitu. Selebih baik yang mana? Ya kamu ambil yang lurus gitu. Ini orang mampu memberikan solusi yang tepat gitu. Bukan cuma ceramah gak jelas gitu. Biasanya kan ada gitu, yang ceramah panjang lebar tapi intinya nanti pada akhirnya jatuhnya menyudutkan kamu. No, kalau ini orang bukan seperti itu. Karena ini orang mampu memberikan jalan ke depannya, yang mana yang harus kamu ambil itu yang terbaik. Jadi seperti itu. Terus juga di sini yang saya lihat, energi cinta dia itu sangat membara-bara, yang artinya ya cinta dia lebih besar daripada kamu. Dan memang tipe karakter kamu itu lebih baik kamu yang dikejar daripada kamu yang ngejar-ngejar gitu. Karena kamu sudah sering mengejar dan akhirnya kamu capek sendiri. Tapi jika dilihat di sini yang saya lihat gitu ya, power of love itu, power cinta dia itu begitu kuat, lebih besar dia daripada kamu. Dan kamu di sini nantinya itu kayak merasa bahwa ya saya baru pertama kali ini loh intinya itu bukan penganugerahan ya, tapi kayak dapat sesuatu momen yang dimana ini orang tuh kayak bener-bener rasa cinta dia tuh lebih besar daripada rasa sayang aku ke dia gitu. Dan kamu sebenarnya sangat happening, sangat have fun, sangat senang gitu loh. Sangat senang mendapatkan seseorang seperti itu. Bahkan yang kayak kamu nantinya itu akan merasa banyak bersyukur sama Tuhan. Karena ya walaupun saya gak masalah sih gitu, harus sakit berkali-kali, toh pada akhirnya nanti jodoh saya ini adalah orang yang memang saya harapkan. Jadi seperti itu. Terus coba saya lihat, maaf ya kalau masih agak serak, soalnya memang masih belum bisa perfect gitu suaranya Clarissa, karena juga masih fase penyembuhan. Oke, ada kartu The Hermit. Oke. Pertama The Hermit, yang kedua Four of Wands, yang ketiga ada kartu Five ya, Five of Swords, yang kelima ada kartu Four of Swords. Wow. Berarti orang ini penuh dengan keberanian dan tidak takut sama sekali terhadap tantangan dan rintangan. Keren. Terus yang kelima ada energi Nine of Pentacle. Terus yang pertama ada kartu Queen of Pentacle. Terus yang keenam ada kartu Queen of Pentacle, maaf. Oke. Ada kartu Ten of Swords, ada kartu The Tower juga. Ada kartu Eight of Pentacle. Ada kartu Queen of Swords, dan ini adalah bonusnya, ini adalah The Sun. Kita taruh di samping saja. Ya, jika dilihat memang orang ini tuh datang yang kayak ketika kamu memang membutuhkan seseorang pendamping hidup buat diri kamu sendiri. Dan memang gitu, yang saya lihat di sini, kamu memang kayak sudah lama banget tidak mendapatkan kasih sayang yang tulus dari seseorang. Yang ada kamu dapat modus dari seseorang. Di sini terlihat. Terus juga di sini yang saya lihat, ini adalah suatu perubahan besar di dalam diri kamu. Karena apa? Di sini ada kartu The Tower, yang artinya mungkin flashback ke belakang, hidup kamu sudah hancur karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab mempermainkan hati dan perasaan kamu. Tapi saya yakin setelah orang ini datang hadir di dalam hidup kamu gitu, orang ini yang mampu menyembuhkan kamu dari luka yang pernah kamu rasakan di masa lalu. Karena jika dilihat gitu ya, kamu cukup merasa sangat sedih, merasa cukup terbebani karena apa gitu ya, kamu sudah merasa sepertinya itu fine gitu ya, belakang kemarin gitu, waktu sama mantan kamu merasa fine gitu. Tapi kenapa gitu nih orang malah lari pergi ninggalan kamu tanpa sebab.
Tapi ya bagaimanapun juga kita ambil hikmahnya gitu. Toh nggak masalah. Kita masih dipertemukan dengan seseorang itu yang jauh lebih baik daripada orang sebelumnya. Terus juga nih orang bukan tipe orang yang terlalu buru-buru ambisius gitu ya, pengen cepet-cepet jadian, pengen cepet-cepet nikah. No, orang ini tipe orang yang sangat menghargai proses. Dimana ya hargailah gitu suatu proses apabila kamu ingin mendapatkan suatu kebahagiaan yang hak gitu. Jadi ini nih orang seperti itu. Dan di sini juga yang saya lihat orangnya sih orangnya sersan ya, yang artinya itu serius tapi santai gitu loh. Jadi bener-bener nggak terlalu yang monoton gitu. Yang kita bener-bener kayak kita waktu ketemu kita bahas cinta, kita bahas masalah hubungan, kita bahas masalah problem. No, orang ini bisa membawa suasana masa pacaran itu menjadi suasana yang lebih happy lagi, nggak tegang gitu. Yang buat kamu itu jadi nggak, intinya tuh nggak jenuh gitu, bawaannya kamu pengen have fun aja gitu, bahkan kamu nggak akan merasa gitu ketika kamu jalan sama dia udah menghabiskan durasi berapa jam gitu, kamu nggak akan merasakan apa gitu ya, sepanjang kamu berjalan dengan dia gitu kamu merasakan penuh dengan keindahan, sampai-sampai gitu kamu nggak ngerasa bahwa waktu yang sudah kamu habiskan itu sudah berapa lama. Terus juga di sini yang saya lihat orangnya juga bekerja keras gitu. Jadi bukan cuma omong doang, modal dusta bukan gitu. Nih orang mampu mewujudkan karena ya sebelum apa itu namanya, sebelum dia menikah gitu. Dia kan sudah menunjukkan rasa tanggung jawab dia, walaupun belum bisa secara full gitu. Secara kamu kan belum nikah gitu. Ya kamu harus sadar diri gitu. Nih orang sudah menunjukkan rasa tanggung jawab dia saat pacaran saja sudah diacungi jempol gitu. Dan apalagi setelah menikah yang saya lihat rasa tanggung jawab dia jauh semakin besar. Karena apa gitu? Ya dia mikir kan kedepannya nggak mungkin cuma hidup berdua sama kamu gitu. Kedepannya tentunya itu ada anak gitu. Dan orang ini sudah ada tabungan gitu yang saya lihat untuk masa depan kamu, untuk masa depan anak kamu gitu. Apa yang akan dia lakukan setelah kamu menikah gitu. Apa yang akan dia lakukan setelah kamu punya anak. Orang ini sudah banyak rencana gitu. Terus juga di sini yang saya lihat sudah gitu, kamu hapus semua air mata, percuma juga gitu. Di sini yang saya lihat kamu terus-terusan sedih karena mikirin masa lalu yang nggak penting gitu. Lebih baik pikirkan aja ke depannya bagaimana gitu ya. Cara kamu bisa berbahagia ya tentunya menunggu gitu datangnya orang ini. Karena jika dilihat gitu, mungkin orang ini saat ini sedang PDKT-an sama kamu, dan ada juga yang sepertinya masih kita tunggulah gitu, tapi nggak terlalu lama gitu. Mungkin di akhir bulan ini akan ada seorang yang deketin kamu, tapi kamu juga nggak boleh langsung was-was gitu ya, open hati kamu untuk dia. Tapi kamu bener-bener selami hati dia terlebih dahulu gitu, cari bener-bener nih orang niatnya apa, tujuan dia apa. Kalau misalnya ada ciri-ciri yang sudah saya sebutkan gitu, kamu boleh mengenal dia lebih jauh, tapi nggak boleh memberikan semua hati kamu. Karena apa? Ya sepertinya kelemahan kamu itu seperti itu. Apabila kamu sudah mencintai seseorang dan merasa nyaman, udah deh 100% hati kamu ini kamu serahkan untuk dia. Dan pada ini apa gitu, setelah dia nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, udah hati kamu hilang deh. Yang ada apa gitu, kamu sedih, kamu galau, gelisah, kalut. Itu sudah menjadi bumbu gitu dalam hidup kamu. Dan juga di sini ada kartu The Sun juga. Kartu The Sun ini yang artinya ya kamu sepertinya sih ya, kalau dibilang ambisi sih bukan ambisi tapi lebih keinginan gitu ya. Harapan kamu sepertinya ya kalau bisa sih cepet-cepet segera dipertemukan sama dia, cepet-cepet bisa bersatu dengan dia. Tapi ingat gitu ya, bagaimanapun juga yang namanya suatu keindahan itu harus ada proses dan tahapan, dimana ya kamu mau gitu pertemuan kamu instan, dan nantinya juga hubungannya berjalan instan, nggak mau kan. Jadi bener-bener nikmati dulu seperti sifat orang ini. Orang ini kan sangat menghargai suatu proses gitu, dan kamu juga harus bisa ke bawah sama alur dia gitu. Karena percaya apabila ngikutin nih orang gitu, kamu hidup kamu itu nantinya itu akan enak gitu. Kenapa akan enak gitu? Ya orang ini tahu proses, menikmati proses. Orangnya nggak suka instan, karena dia sudah tahu gitu bagaimana nggak enaknya menjalin hubungan secara instan gitu loh. Oke, sekarang eh kita lanjut untuk teman-teman semuanya memilih file yang kedua. Gift from God. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi
Dan ingat teman-teman, kalian semuanya fokuskan pikiran kalian pada tema video kali ini, yaitu kabar bahagia di akhir bulan. Ya, jika dilihat sih dari energi kartunya ini hampir sama seperti nomor 2. Tapi kayak di sini yang saya lihat, kamu ini sudah tahu orangnya gitu. Dan kamu sepertinya juga sudah merasa menjalin, bukan menjalin hubungan, tetapi sudah menjalin komunikasi dengan nih orang. Karena yang saya lihat, ya, kamu mungkin baru mengenal dia, kamu juga baru deket dengan dia. Intinya kamu sudah merasa nyaman untuk saat ini, tapi kayak untuk percaya langsung 100% belum gitu. Karena ya bisa dibilang ini adalah masih tahap proses kamu dengan dia itu pendekatan. Dan di sini terlihat sih gitu, sisi ceria dari kamu, sisi hati kamu itu serasa itu open untuk dia gitu. Tapi dalam artian kamu nggak langsung sih percaya sama dia 100%. Kamu nggak langsung memberikan hati kamu secara 100% untuk dia. Karena apa gitu? Yang saya lihat di sini, ya kamu itu tipe orangnya itu penuh pertimbangan gitu. Yang artinya nggak segampang itu untuk ngedapatin hatiku gitu. Kamu harus ada itikat perjuangannya. Kamu harus tahu gitu bagaimana cara upaya gitu ya, upaya mendapatkan sesuatu yang indah itu dengan cara ya berjuang dan berusaha gitu. Kamu tipe orang yang seperti itu. Jadi kamu itu tipe orang yang nggak mempan sih sebenarnya kalau misalnya kamu itu terlalu digombalin gitu, terlalu digombalin, mungkin terlalu dibikin kata-kata manis gitu. No, karena jika yang saya lihat dari energi kartunya, kamu itu tipe orang yang karakteristik menilai seseorang itu berdasarkan perjuangan secara nyata gitu. Jadi kalau misalnya perjuangan hanya kata-kata, no, itu nggak berlaku di dalam prinsip hidup kamu. Karena prinsip hidup kamu adalah satu gitu. Kamu suka yang realita, kamu suka yang nyata-nyata. Kamu nggak suka dunia itu yang sifatnya semu gitu. Kadang kamu kenal di dunia maya aja, kamu masih was-was gitu. Kamu nggak langsung open hati, kamu langsung heart to heart, no gitu. Kayak kamu itu seolah-olah ya nggak apa-apa lah gitu. Namanya juga sosmed gitu, kenal di dunia sosmed. Terus juga kamu nggak langsung gitu. Biasanya kan ada seseorang itu yang kayak kenal di sosmed, tiba-tiba langsung ya baru 1 minggu gitu jalin komunikasi, terus 1 minggu lagi tiba-tiba ketemu jadian. Ada yang seperti itu. Tapi kalau itu nggak berlaku di dalam prinsip hidup kamu, di mana prinsip hidup kamu itu suka realita dan fakta yang ada gitu. Jadi kayak bener-bener ya apa yang kamu jalani saat ini ya udah gitu, katakan sejujurnya, nggak perlu manipulatif gitu. Terus apa yang sebenarnya apa yang kamu punya ya udah syukuri gitu loh. Jadi kayak benar-benar kamu ini tipe orang yang sederhana, apa adanya, juga nggak suka yang dibuat-buat gitu. Intinya tuh suka yang nyata-nyata aja gitu, daripada yang kayak terlalu penuh skenario, terlalu banyak drama. No, kamu bukan tipe orang yang seperti itu. Karena jika dilihat gitu ya, kamu sering gitu dipermainkan dalam urusan cinta karena ya mungkin lebih mengenal orang yang manipulatif, yang artinya kayak nih orang hidupnya ini penuh dengan cerita candaan drama gitu, yang jika dilihat dicatat gitu kayak terlalu mendramatisir, tapi kayak jika dilihat gitu kayak nih orang itu akhirnya nggak bisa dipercaya. Paham kan gitu? Karena apa gitu ya, apa yang dia katakan itu tidak sesuai dengan realita hidup dia, yang artinya ya tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. No, kamu gak suka tipe orang seperti itu. Kamu lebih baik yang kayak nih gitu, aku seperti ini, yang aku punya ini gitu. Jadi apa kamu bisa menerima aku gitu? Karena yang saya lihat kamu itu tipe orang yang seperti itu banget itu. Bahkan kamu sangat menghargai orang yang berkata jujur daripada intinya itu yang penuh gaya, penuh laga. No, kamu gak suka itu ya. Karena ya kamu suka seperti yang sudah saya sebutkan tadi gitu, suka sesuatu itu yang nyata berdasarkan realita dan keadaan gitu. Jadi nggak perlu lah gitu yang semula kamu busuk tapi kayak tapi kayak kamu ini nih orang itu kayak tampilannya jadi berubah sok baik gitu. No, karena tanpa apa ya, intinya itu tanpa digitukan pun gitu kamu sudah, orang itu memiliki kepekaan tersendiri gitu. Ini orang sebenarnya baik nggak untuk kamu gitu, ini orang sebenarnya buruk nggak untuk kamu. Kamu sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup peka gitu. Kalau misalnya ya, ini orang sejatinya ini nggak cocok untuk kamu karena mungkin kayak kamu ngerasa kayak nggak enak aja, nih orang nggak wajar gitu, ya pasti kamu bakal stuck gitu. Kayak
tapi dengan cara yang sopan gitu. Ya bilang saja gitu, kami saya kayak mungkin gak tertarik atau gimana, tapi dengan cara yang lebih halus gitu. Bahkan misalnya kayak kata hati kamu, alam bawah sadar kamu mengatakan yes gitu, bahwa ini orang itu baik gitu. Ya udah, kamu menikmati komunikasi yang ada gitu. Ya kamu juga orangnya sih seperti itu. Naturally, apa adanya. Karena kamu tipe orang yang sangat 100% itu menghargai kejujuran daripada kebohongan dan kemunafikan. Karena jika dilihat gitu ya, kamu banyak belajar dari kehidupan di masa lalu itu yang kayak bener-bener ngajarin kamu menjadi seseorang itu yang lebih was-was dan waspada lagi dalam memilih gitu. Karena mungkin kamu tuh dipertemukan di seorang yang jeblok putus, jeblok putus, jeblok putus, sampai akhirnya kayak kamu ini saking hafalnya gitu. Jadi kayak kamu lebih peka gitu, bahwa ini energi orang gak bagus untuk kamu, bahwa ini orang energinya bagus untuk kamu gitu. Kamu jadi kayak memiliki kemampuan yang cukup peka seperti itu. Dan bagus sih gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, ini orang juga tipe orang yang romantis, tapi masih lebih romantis yang nomor satu tadi. Kalau ini orang itu romantis yang kayak gini loh. Kalau paham gak sih, orang yang pendiam gitu, tapi ada ketika momen gitu, didatangkan suatu momen, ini orang tiba-tiba romantis. Paham kan? Jadi kayak kamu ini, loh, nih orang ternyata kok bisa romantis ya. Jika dilihat nih orang banyak diemnya gitu. Karena jika dilihat di sini tuh yang lebih banyak omong, yang lebih banyak buka topik itu kamu daripada dia. Terlihat dari kartunya. Terus juga di sini yang saya lihat ya, ini adalah hadiah yang dikaruniai Tuhan untuk kamu. Kamu wajib intinya sama-sama menjaga, sama-sama belajar gitu. Karena sejatinya manusia itu nggak ada manusia itu yang benar-benar 100%. Intinya kayak kamu belajar dari dia dan dia belajar dari kamu gitu. Untuk apa? Ya kedepannya semakin tercipta suatu hubungan yang lebih dewasa daripada sebelumnya. Karena jika dilihat gitu ya, banyak orang-orang yang sekarang itu yang nggak bisa memaknai gitu. Memaknai suatu masalah, menganggap masalah ya sudah gitu. Pengen yang instan kok, ya udah kita bubar putus gitu, selesai masalah udah gitu. Nah tapi kalau kamu dan dia itu kayak sama-sama ada kecocokan, di mana yang kayak oke lah, kita ada problem gitu, kita harus belajar dari problem itu biar kedepannya kita nggak terjadi problem ini lagi gitu. Dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari problem itu? Ya mungkin kita harus lebih dewasa, kita nggak boleh besarin ego satu sama lain. Ya kamu tipe orang seperti itu, jadi kayak sangat cocok sama dia. Dan sekarang coba kita lihat juga dari versi tarot cardnya. Oke. Ada kartu Egg of Wand. Oke. Saya paham. Di sini ada kartu Justice. Oke, ada kartu Ace of Swords. Ada kartu The Fool. Banyak kartu Sword ya. Eight of Swords. Seven of Swords, berurutan loh. Ada kartu The Chariot. Oke, sekarang saatnya Clarissa tarik energi kalian secara kolektif, dan akan saya ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa?
Ya dilihat dari segi kartunya sih memang sepertinya kamu ke belakang belain begitu banyaknya dipertemukan dengan seseorang yang penuh dengan kemodusan. Tapi dari situ kamu mampu belajar gitu. Jadi kayak kamu ini tahu membedakan kedepannya ini orang mana modus mana yang tulus. Kamu peka, memiliki kepekaan tersendiri karena apa? Ya mungkin flashback ke belakang kemarin kamu terlalu banyak dipertemukan dengan seseorang yang terlalu modus, terlalu manipulatif, sehingga kamu cukup peka gitu bahwa nih orang sepertinya tulus, bahwa nih orang sepertinya modus. Kamu cukup peka. Dan di sini bukan cuma satu, dua, tiga kali loh gitu. Kamu mengalami kegagalan. Artinya itu kayak kamu dibohongin gitu. Yang terlihat di awal bagus, tapi setelah kamu menjalin hubungan, dalamnya busuk gitu. Nggak cuma satu, dua, tiga kali, bahkan lebih di sini. Dan di sini juga kamu ada sih seseorang itu yang paling kamu kenang dan yang kayak seolah itu masih keinget banget sampai saat ini. Itu ada di sini terlihat dari kartunya. Dan kamu juga sudah berusaha melupakan dia gitu, tapi ya udah tetap aja menghantui. Terus di sini ya tadi itu gitu. Ini orang yang kayak sebenarnya ini kamu sudah tahu dia gitu karena mungkin ada yang sudah berkomunikasi sama dia atau mungkin hanya sekedar ya masih iseng-iseng PDKT-an lah gitu. Ada di dalam energi sini gitu. Ini orang itu yang kayak bener-bener nantinya gitu ya. Mampu mewujudkan gitu loh. Maksudnya itu membuktikan bahwa sejatinya nih di dunia ini tuh orang tulus itu masih ada gitu. Orang yang bener-bener tulus itu bukan cuma di drama, itu ada gitu. Buktinya saya gitu. Kalau bisa kamu nggak percaya ya udah gitu, kamu diem aja, lihat apa yang akan saya lakukan sama kamu. Mungkin kamu nantinya bisa menilai. Ini orang seperti itu. Terus juga di sini ketika kamu PDKT sama dia gitu, ini bukan langkah yang salah, tapi ini adalah langkah yang tepat untuk kamu saling mencurahkan isi hati satu sama lain, saling sama-sama membuktikan bahwa kamu cinta dia dan dia cinta kamu gitu, dan sama-sama memperjuangkan gitu. Jadi di posisi kamu yang saat ini tuh benar-benar imbang gitu. Jadi nggak ada yang merasa berjuang, nggak ada yang merasa diperjuangkan, sama imbang. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu Seven of Swords yang artinya ya apabila ada sesuatu masalah yang mengganjal gitu ya, kayak nih orang itu berusaha dan berharap bahwa aku dan kamu ini sama-sama bisa saling melengkapi dan sama-sama saling bisa memecahkan masalah, saling menguatkan satu sama lain gitu. Nggak cuman yang kayak kemarin gitu, kamu dapat masalah terus dia lepas lari dari masalah. No, ini orang akan sama-sama memecahkan masalah gitu, karena dia beranggapan gitu, masalah kamu juga masalah dia juga, masalah dia juga masalah kamu juga. Jadi kan imbang. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu The Carrier juga yang artinya ya untuk saat ini sih nikmati aja proses pendekatan kamu dengan dia. Nikmati saja proses yang ada. Nikmati proses dengan penuh kesabaran dan hikmati gitu. Bagaimana nyaman kamu selama kamu pendekatan dengan dia gitu. Seberapa tenangnya, seberapa bahagia gitu. Kalau misalnya kamu lebih banyak nyamannya, lebih banyak tenangnya gitu, ya bisa dipastikan kamu maju aja ke depan gitu. Karena ya inilah sebenarnya hubungan yang kamu cari gitu loh. Hubungannya bener-bener bisa ngebawa kamu bahagia, bisa ngebawa kamu itu memulihkan senyum kamu kembali gitu. Dan orang ini yang mampu membangkitkan kamu dari mimpi buruk kamu gitu. Karena jika dilihat gitu ya, kamu sudah nggak terlalu berharap sama yang namanya cinta. Kamu lebih fokus aja gitu ke depannya itu bekerja. Tapi nih orang datang dengan hal yang memang sedikit berbeda daripada mantan-mantan kamu gitu. Kayak nih orang tiba-tiba kayak di dalam diri kamu itu ada feeling gitu, bahwa saya harus memperjuangkan nih orang. Saya juga harus gitu ke depannya membuktikan bahwa saya layak untuk diperjuangkan gitu. Karena jika dilihat di sini ada kartu Eight of Wands gitu. Di dalam hidup dia gitu, saat nih orang itu baru kenalan sama kamu, kayak baru pendekatan seperti ini saat ini gitu. Yang saya lihat orangnya sudah banyak gitu ya, maksudnya itu banyak rencana yang nantinya ini kayak akan dibikinkan surprise untuk kamu gitu. Misalnya ya kalau misalnya dia sudah benar-benar free gitu, kayak kamu mungkin diajak ketemu sama dia, terus diajak ya, karena di sini yang saya lihat energinya sih lebih banyak yang kayak belum ketemu sih, hanya komunikasi lewat
telepon, lewat WA, tapi kayak kalian sudah energinya ini kayak ke bawah nyaman. Dan memang sih di sini yang saya lihat gitu, energi dia tulus kok. Jadi nggak ada modus, walaupun kalian sejatinya belum pernah ketemu secara real, belum pernah ketemu secara langsung, tapi saya yakin gitu, seperti ini aja sudah nyaman gitu. Apabila kalian bertemu secara langsung gitu, dia lebih, yang saya lihat kenyamanan dia tuh lebih daripada yang sebelumnya. Terus juga di sini yang saya lihat, ada kartu Ace of Swords, yang artinya ya orang ini selalu berpikir positif terhadap diri kamu. Jadi sama sekali nggak ada pikiran aneh-aneh tentang kamu. Biasanya kan ada seseorang yang mikir kayak, ini orang jangan-jangan matre, ini orang jangan-jangan seperti ini orang seperti ini. Ini orang sama sekali nggak ada pikiran seperti itu loh. Bahkan selalu berpikir positif terhadap diri kamu gitu. Dan orang ini juga berusaha ingin selalu membantu kamu sih dalam situasi dan kesulitan apapun. Karena jika dilihat kamu sudah merindukan momen itu gitu, dimana kayak walaupun kamu flashback ke belakang kemarin itu punya pacar gitu, tapi kamu serasa gitu perjalanan cinta kamu itu sendirian gitu. Kamu gak merasakan feel dapet diperhatikan dari seorang pacar. Jadi kayak kamu ini bener-bener yang kayak lepas gitu. Kamu punya pacar tapi kamu merasa single, gitu aja sih. Dan sekarang oke. Ada kartu Justice juga di sini yang saya lihat. Kartu Justice adalah ya, sebisa mungkin nih orang yang saya lihat ke depannya setelah ini kan mungkin masih tahap fase kamu pendekatan sama dia. Apabila kamu sudah benar-benar jadian sama ini orang gitu, yang saya lihat itu apa sih? Orang ini sepertinya itu bisa adil dalam segala aspek gitu. Waktu untuk keluarga dia, waktu untuk kamu, mana waktu untuk kerja. Orangnya bisa membagi adil gitu. Jarang-jarang lo ada seseorang yang seperti ini. Biasanya kan tipe seorang itu yang monoton gitu. Apabila dia fokus kerja ya udah fokus kerja aja gitu. Apabila ini orang fokus ke keluarga ya udah fokus di keluarga. Tapi ini orang itu enggak gitu. Bener-bener yang kayak berbeda banget gitu. Bener-bener bisa membagi waktu mana untuk keluarga, mana untuk kamu, mana untuk waktu pekerjaan dia gitu. Good gitu. Intinya itu bagus lah. Energinya positif. Dan sekarang coba kita lanjut untuk teman-teman yang milih kartu selanjutnya. Oke, lanjut lagi yang nomor 3. Di sini ada kartu yang ketiga ini, Hello from Heaven. Wow. Nah, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa buka energi dan mengambil energi dari kartu Oracle ini. Dan ingat buat kalian semuanya, fokuskan pikiran kalian pada tema video kali ini, yaitu kabar bahagia di akhir bulan. Oke, jika dilihat dari kartunya ini sepertinya ada hadiah indah dari surga. Yang artinya itu gini, apa yang menjadi apa yang menjadi keinginan dan hal yang ingin kamu capai itu sepertinya akan bisa sedikit tercapai, walaupun nggak bisa tertebus secara 100% gitu ya. Mungkin di sini misalnya gitu, jika ada yang jomblo di antara kalian yang ingin dipertemukan jodoh gitu, mungkin kalian akan dipertemukan jodoh. Dan ada yang mungkin kesulitan finansial gitu, ya mungkin di akhir bulan ini atau bahkan di awal bulan ini gitu, kamu akan menemukan jalan keluar dari kesulitan yang kamu alami saat ini gitu. Karena apa? Ya saya lihat kamu orangnya sabar, kamu orangnya teguh, kamu orangnya penuh dengan penuh pendirian gitu. Yang artinya kamu gak goyah gitu. Di saat kamu down, kamu gak pernah memikirkan yang kayak terlalu, ya ini adalah penderitaan, ya ini adalah suatu kesakitan gitu, ini adalah ujian berat. No, tapi kamu mencoba gitu, berpikir positif dan realistis bahwa ya mungkin ini adalah Tuhan memberikan saya ujian seperti ini untuk saya kedepannya biar bisa lebih mandiri, lebih dewasa lagi, dan bisa bersikap secara realistis gitu loh. Terus juga di sini yang saya lihat, ya walaupun sih gitu keinginan ini, ya namanya orang kan juga bertahap gitu, nggak mungkin juga gitu langsung diberikan semuanya, tidak. Karena di sini yang saya lihat gitu, sedikit demi sedikit terkabulkan itu kamu sudah merasa bersyukur loh gitu. Karena jika dilihat banyak proses panjang yang sudah kamu lalui gitu, naik turunnya kamu sudah hadapin itu semua. Dan ini adalah saatnya buat kamu untuk berbahagia. Ini adalah kesempatan kamu. Dan jangan lupa gitu, apabila kamu sudah mendapatkan momen tersebut, kamu jangan pernah sekali-sekali lupa sama yang di atas. Karena bagaimanapun juga gitu,
ini semua adalah pemberian, ini semua adalah titipan gitu. Kamu wajib menjaga, kamu wajib mensyukuri. Terus juga di sini yang saya lihat, ini adalah kabar baik, kabar indah gitu. Jadi kayak bener-bener di semua aspek, apa sih yang saat ini menjadi keinginan yang ada di dalam pikiran kamu gitu, ini akan segera terwujud dalam, ya, dalam waktu dekat ini, di akhir bulan ini gitu, di akhir atau awal bulan ini gitu. Ini akan menjadi intinya tuh akan segera terkabulkan. Ya walaupun nggak bisa yang langsung jeder secara instan gitu. Kamu ngedapetin semuanya no, tapi bertahap. Tapi setidaknya kan kamu wajib mensyukuri gitu. Yang sebulan mungkin kamu merasa kesulitan dari finansial, ya setidaknya ada sedikit celah atau jalan keluar untuk kamu lepas dari penderitaan finansial. Mungkin buat kamu yang tadinya yang sempat saya singgung, yang masih merasa belum dipertemukan jodoh gitu, ya kamu akan menemukan jalan celah gitu, jalan keluar buat kamu dipertemukan dengan seseorang yang akan ngedeketin kamu. Terus yang ketiga gitu, mungkin yang kemarin tuh banyak beban pikiran, banyak harapan yang ternyata gagal gitu. Dan kayak kedepannya kamu akan dipertemukan suatu momen yang tiba-tiba kayak kamu ini merasa, wah, ini adalah kado terindah dari Tuhan gitu. Yang kayak bener-bener di kala saat ini aku butuh, ternyata ada seseorang yang datang ngebantu gitu, untuk ya meringankan beban yang ada di dalam hidup aku ini gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, kayaknya ini lebih ke pencapaian sih. Jadi powerful energinya yang keluar ini energi dari kayak apa yang menjadi harapan-harapan kamu gitu, yang selama ini kamu pendam gitu. Dan yang mungkin flashback kembali ke belakang itu belum kamu dapatkan gitu. Di akhir bulan ini sepertinya kamu akan mendapatkan kado kejutan indah tersebut gitu. Karena apa? Ya mungkin kamu adalah orang yang sudah waktunya untuk bahagia gitu. Karena jika dilihat gitu, kamu sudah banyak makan pahit manisnya kehidupan. Ini adalah saatnya buat kamu merasakan seperti apa yang orang lain rasakan gitu. Karena jika dilihat gitu ya, dari kartunya, kamu flashback kemarin senyum pun tak bisa. Yang artinya kan, ya sebenarnya kamu bisa senyum gitu, tapi kayak senyum kamu kan penuh beban. Beda gitu. Dan mungkin gitu, di akhir bulan ini kamu akan bisa tersenyum secara lebar. Karena ya setidaknya apa yang menjadi masalah yang saat ini menghantui dan mengelabui kamu itu jadi terobati gitu, walaupun gak yang langsung 100%. Oke, ada kartu kelihatan. Ada kartu Pack of Wands. Maaf Shaky. Ada kartu King of Cup. Seven of Wands. Eight of Pentacle. Dan ada kartu Seven of Pentacle. Berurutan semuanya ya. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi dan mengambil energi dari kartu tarot ini. Ya, jika dilihat di sini sih permasalahannya banyak di sini. Jadi kayak apa yang menjadi harapan kamu ini banyak di sini. Yang pertama, ada energi ingin mendapatkan seseorang yang benar-benar nggak modus, seseorang yang benar-benar tulus sayang sama kamu, seseorang yang benar-benar menerima kamu apa adanya. Di sisi lain ada juga yang berharap bisa terbebas dari kesulitan dan finansial yang selama ini menyelimuti kamu. Karena jika dilihat gitu, kamu sedih, terlalu kehilangan banyak uang, terlalu kehilangan banyak materi gitu. Dan terus juga yang yang lainnya ini juga ada yang merasa bahwa ya sepertinya ada yang kayak hubungannya itu merasa dipermainkan, dibuat main-main. Padahal dia sudah serius, tapi malah nih pasangannya yang kayak seolah membuat hubungan dia itu menjadi permainan gitu. Ada yang seperti itu. Bahkan di sini juga ada energi yang kayak
sudah berjuang gitu, tapi perjuangannya juga nggak terlihat. Ada di sini kayak bener-bener campur aduk jadi satu. Dan di mana di sini yang kayak harapan kalian semuanya tentunya kan harapan yang positif. Ada yang minta terbebas dari finansial, ada yang segera dipertemukan dengan jodoh, ada yang minta dipertemukan seseorang yang nggak main-main, ada yang ingin dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar menghargai perjuangan. Bahkan ada juga yang masih berharap gitu bahwa hubungan ini masih bisa diselamatkan. Dan di sini yang saya lihat gitu, dari semua keluh kesah di sini yang saya lihat, walaupun ini nggak bisa langsung terselesaikan masalahnya ya gitu, yang jelas kamu bisa mendapatkan kado terindah dari Tuhan, itu ya. Ini adalah hadiah dari kamu yang karena selama ini gitu kamu sudah makan pahit manisnya garam gitu. Yang artinya ya ini adalah kesempatan kamu untuk berbahagia. Karena ya jika dilihat gitu, bukan cuma merasa menderita aja, tapi benar-benar terpuruk gitu. Dan ini saatnya kamu berbahagia. Terus juga di sini ada kartu King of Cup juga, yang artinya saya yakin sih gitu. Mungkin yang kemarin kamu terlalu menunggu gitu. Kenapa sih doaku yang ini nih nggak terkabul gitu? Ya, tapi saya yakin gitu ke depannya, karena kamu juga tipe orangnya sudah berjuang gitu. Walaupun kamu sudah merasa sakit hati, tapi kayak kamu itu masih bisa bangkit. Dan kamu masih percaya bahwa ke depannya ini masih ada orang yang benar-benar tulus sama kamu. Dan memang gitu, yang saya lihat karena ada Three of Cup ini, yang saya lihat itu ya mungkin kayak kamu akan merasa bisa bahagia kembali. Walaupun yang kayak masih, ya jika dipikir tuh masih ada beban lain gitu, tapi setidaknya beban kamu merasa sudah diringankan sama Tuhan gitu. Ya artinya kamu wajib mensyukuri. Terus juga di sini ada kartu Page of Wands ya, yang artinya kamu kedepannya harus bisa lebih fokus ya, menjaga apa yang sudah Tuhan berikan gitu. Karena jika dilihat di sini gitu, terkadang kayak godaan terbesar kamu itu adalah kamu nggak bisa fokus sama satu hal gitu. Pengennya kayak misalnya kamu dapat problem A B C gitu, pengennya semua problem A B C itu kamu selesaikan secara serentak. Itu nggak bisa gitu. Semua manusia juga ada porsi, ada batasan, ada kemampuan mereka masing-masing untuk bisa menyelesaikan gitu. Lebih baik kayak kedepannya kamu harus bisa memfokuskan pada satu hal. Terus juga di sini ya, walaupun nantinya yang akan kamu terima nggak sebesar apa yang kamu harapkan gitu, tapi maaf ya, agak batuk gitu. Tapi setidaknya kayak kamu kedepannya mampu bisa lebih mensyukuri gitu. Yang artinya Tuhan akan memberikan sesuatu tersebut menjadi lebih gitu daripada yang sebelumnya. Karena apa gitu? Ya kamu sekecil ini kamu bisa mensyukuri gitu ya. Kedepannya kamu akan dilimpahkan lagi sama Tuhan. Terus juga di sini ada kartu Seven of Swords gitu. Ya, kamu juga misalnya doa kamu akan terjawab ya, akan terijabahi dalam waktu dekat ini gitu. Apabila kamu sudah mendapatkan hadiah tersebut, kamu juga di sini harus lebih berjuang lagi. Berjuang untuk apa? Harus ada hal lain yang harus kamu capai gitu. Kamu jangan stay di tempat aja. Kayak misalnya kamu sudah dapat ini ya udah gitu. Tapi kayak lebih berpikir untuk bagaimana cara saya ini biar bisa berkembang dan lebih sukses lagi daripada sebelumnya gitu. Harus ada pengorbanan, harus ada perjuangan juga. Terus juga di sini yang saya lihat ya, buatnya masalah percintaan gitu. Kamu juga nggak boleh terlalu mengejar ya gitu. Masih itu mengejar sesuatu yang dikejar itu masih belum pasti dan belum bisa meyakinkan gitu. Yang artinya apa? Ya apabila kamu bersikukuh ingin mempertahankan hubungan antara kamu dan dia, dan ya apa yang kamu perjuangkan ini masih belum bisa terlihat loh gitu, ya daripada nanti kamu capek sendiri gitu, ya lebih baik ya udah gitu segera akhiri. Karena apa gitu, percuma juga kamu memperjuangkan sama seseorang yang sejatinya itu nggak bisa untuk diperjuangkan. Lebih baik benar-benar cari seseorang itu yang layak untuk kamu perjuangkan. Terus juga di sini buat yang merasa belum dipertemukan jodoh gitu ya, kamu sabar aja gitu. Kamu juga nggak boleh terlalu lengah gitu ya, menilai seseorang berdasarkan fisik. No, tapi
nilai seseorang itu kayak berdasarkan, karena kayak fisik itu bukan jaminan gitu. Bisa aja orang yang selama ini kamu charge, kamu lihat, kamu pandang buruk itu ternyata baik, dan apa yang kamu pandang baik itu ternyata juga buruk untuk kamu. Jadi kayak bener-bener nilai seseorang itu berdasarkan kedalaman hati. Jadi seperti itu. Terus juga di sini yang saya lihat, ya mungkin kamu bisa kedepannya ini sedikit rileks, karena jika dilihat kemarin kamu lebih banyak tegang, lebih banyak pikiran, lebih banyak stres gitu. Dan ini adalah waktu untuk kamu bisa ya merefresh pikiran sejenak gitu. Dan tentunya mensyukuri ya gitu apa yang sudah Tuhan berikan. Ya sepertinya sih seperti itu aja. Terima kasih buat kalian semuanya ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang ingin gabung personal reading, silahkan semua keterangannya di bawah link deskripsi video kali ini ya. Lihat semua keterangannya, caranya itu ada di bawah video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi ketika Clarissa upload video terbaru. Dan terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah setia gabung nonton di channel Tarot Trading Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan tema yang berbeda. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dilindungi sama Tuhan dan dilancarkan segala urusannya. Terima kasih ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Dadah, sampai jumpa.